Imana-manimun, bersama Imana-manimun, semua Imana-manimun. Iman, sembah, bersyukur, doa, puji dan seni, dengar, lakukan firman, taat beribadah, bagikan kasih. Imana-manimun, bersama Imana-manimun, semua Imana-manimun. Imana-manimun, bersama Imana-manimun, semua Imana-manimun. Imun, yuk olahraga sportif, berpikir positif, makan makanan bergizi, istirahat cukup, semangat lagi. Imana-manimun, bersama Imana-manimun, semua Imana-manimun. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Kristus. Salam. Majelis GKJ Tangerang mengucapkan selamat beribadah bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online maupun bagi jemaat yang melaksanakan ibadah keluarga secara offline dengan liturgi dan narasi khotbah yang telah disediakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kita semua. Jemaat dimohon berkenan menonaktifkan HP dan perangkat elektronik lainnya kecuali untuk kepentingan ibadah. Sebelum ibadah dimulai, perkenankanlah kami membacakan pokok-pokok watak jemaat Minggu 25 Juli 2021 sebagai berikut. Majelis GKJ Tangerang mengucapkan terima kasih atas seluruh persembahan yang telah diberikan oleh jemaat. Kiranya Tuhan memberkati. Proses pemilihan calon majelis oleh jemaat, perhitungan suara dan rapat pleno majelis pembahasan hasil pemilihan calon majelis akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu 1 Agustus 2021. Sakramen Perjamuan Kudus keempat
tahun 2021 di GKJ Tangerang akan dilayankan dalam kebaktian Minggu 1 Agustus 2021 pukul 8 WIB, yaitu secara online, dan dilayani oleh Bapak Pendeta Ivan Gilang Christian SSI. Untuk itu, jemaat dimohon dapat mempersiapkan diri masing-masing. Perihal teknis pelayanan perjamuan kudus di rumah akan diinformasikan dalam grup WA wilayah masing-masing. Telah diterima menjadi warga baru Jemaat GKJ Tangerang, yaitu dengan surat atestasi dari GKJ Gondosuman, Yogyakarta, yaitu Saudara Angga Saputra dengan nomor induk gereja 1890 dengan alamat Jalan Batu Raden Raya nomor 23 Bencongan Indah, Kelapa II, Tangerang, termasuk dalam wilayah Barat 2 dengan Majelis Penatua Gita Prabowo, Penatua Abed Agung Prestiawan, Penatua Iwan Andri Sucahyo, Diaken Sularso. Majelis dan Jemaat GKJ Tangerang mengucapkan selamat datang dan bergabung bersama-sama jemaat di dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan, majelis dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ivan Gilang Christian SSI dari GKJ Tangerang. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang laporan kegiatan dan pelayanan gereja lainnya, dapat membaca dalam Warta Jemaat atau menghubungi majelis gereja seusai ibadah. Sebagai upaya memutus penyebaran COVID-19, majelis tidak henti-hentinya menghimbau kepada jemaat untuk menerapkan protokol kesehatan secara sungguh-sungguh dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker. Demikian pokok-pokok warta jemaat hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh untuk kita sekalian. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang? Melihat Allah, air mataku menjadi makananku. Siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Mari kita pujikan, pujilah Tuhan Sang Raja. Berilah musim bunga
Marilah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita membuka ibadah hari ini, seraya dalam hati kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Dan menyertai saudara juga. Pasang surut kehidupan silih berganti dialami manusia. Namun di dalam iman kepada Allah, setiap umat percaya terus direngkuh dan dikuatkan. Ingatlah janjinya dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Maukah kita terus meletakkan iman dan pengharapan kita di tengah kehidupan? Marilah kita berdoa. Ya Allah, seringkali kami meragu manakala badai kehidupan dan kunjung habis menerpa kami. Kami terkadang bimbang pada siapa kami menaruh harap. Ampunilah kesalahan kami ini. Ajarkanlah kami untuk terus meletakkan pengharapan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami. Yesus, kau nakodaku. Marilah kita berdiri, kita terima berita anugerah yang berasal dari Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalamku, pulihkan
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan sehingga kita bisa merefleksikan firman-Nya dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh cinta, di tengah perjalanan kehidupan kami, badai hidup muncul dan silih berganti. Kuatkan kami dan bantulah kami untuk terus memelihara iman, sehingga di dalam Engkau pengharapan kami bertumbuh dan berbuah. Saat ini kami akan bersama menyerahkan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Bantulah kami sehingga firman-Mu dapat kami renungkan dan aplikasikan dalam kehidupan. Di dalam nama Putra Allah Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdiri. Kita terima pembacaan Alkitab pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ke-21. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memperlakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Dipersilahkan untuk duduk kembali.
Salam kasih dan persekutuan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pokok-pokok ajaran Gereja Kristen Jawa atau yang lebih akrab kita kenal dengan PPAGKJ mendefinisikan iman sebagai sebuah sikap menerima penyelamatan Allah dan merelakan dirinya diselamatkan oleh Allah. Dalam kalimat ini terkandung makna bahwa setiap orang yang disebut sebagai orang percaya mengakui kerentanannya sebagai manusia dan mencoba terus menggantungkan diri kepada Allah, Sang Penyelenggara kehidupan. Iman adalah sebuah respon atau deklarasi dari pihak manusia tentang kepercayaan kepada Allah yang mencakup arti bahwa Ia adalah pihak yang benar dan satu-satunya yang dapat diandalkan. Makna yang serupa dapat kita temukan lewat penelusuran kata iman dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru yang ditulis dengan kata pistis. Yang menarik, kata ini sebenarnya sudah dipakai dalam proses penerjemahan Alkitab Ibrani ke Yunani atau Alkitab Septuaginta untuk mengartikan kata Ibraninya yakni aman, yang mengandung pengertian keadaan yang benar dan dapat dipercayai atau dapat diandalkan. Sekilas mirip dengan arti kata aman dalam bahasa Indonesia yang berarti bebas dari bahaya, terlindung, atau sebuah kondisi yang menggambarkan ketentraman di mana situasi ini atau aman ini menjauhkan seseorang dari perasaan takut atau khawatir. Pendeknya, iman itu berarti bersandar pada Ia yang tak dapat digoyahkan. Karena di sanalah hidup kita berada dalam keadaan yang aman. Sebaliknya, kondisi yang tidak aman bahkan jatuh akan terjadi manakala seseorang melepaskan genggaman tangannya dari Allah Sang Penopang kehidupan. Untuk memudahkan kita mengingat pengertian ini dan mengajarkan pemahaman ini kepada anak-anak kita yang mungkin juga beribadah bersama kita hari ini, kira-kira ilustrasinya sebagai berikut. Bapak Ibu yang terkasih, anggaplah saya sebagai Allah. Dan seseorang yang bergantung pada saya adalah penggambaran dari orang percaya. Iman adalah kesetiaan seseorang untuk terus merespon pertolongan dan tetap setia bergantung kepada Allah dalam mengarungi kehidupan, bahkan dalam badai sekalipun. Sejauh ia mempertahankan imannya, hidupnya terus aman bersama dengan Allah, meski berbagai goncangan atau badai kehidupan menerpanya. Namun sebaliknya, ketika ia melepaskan tangannya, maka ia akan terjatuh dan tergeletak. Bapak Ibu yang terkasih, artinya iman adalah sebuah hal yang benar-benar terus kita pelihara dan tumbuhkan dalam dunia, yang seringkali menghadirkan berbagai badai di tengah perjalanan kita. Di dalam iman kita tetap memelihara keyakinan bahwa sebesar atau sekuat apapun badai yang kita hadapi, selama kita tetap bersamanya, kondisi kita pasti aman dan terjamin. Demikianlah hal yang coba ditegaskan Allah dalam minggu ini lewat pembacaan Injil kita. Dalam bacaan hari ini ada dua kisah yang sama-sama menggambarkan sikap Allah manakala umatnya mengalami situasi krisis. Kisah yang pertama tentang kebutuhan mendesak akan pangan. Yang kedua, kebutuhan mendesak akan keselamatan hidup. Pada kisah yang pertama digambarkan oleh Yohanes tentang latar waktu kejadian tersebut, yakni menjelang Paskah. Sebagaimana yang kita ketahui, pada saat menjelang Paskah, biasanya orang-orang Yahudi dari berbagai pelosok daerah datang berbondong-bondong ke Yerusalem.
Oleh sebab itu tidak heran jikalau saat itu berkumpul begitu banyak orang mengikuti dan mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Hari ini Yohanes menuliskan sekitar 5.000 orang laki-laki hadir di tempat itu. Artinya, jika ditambah dengan perempuan dan anak-anak, tentu jumlahnya mencapai puluhan ribu. Disampaikan mungkin mereka lelah, lapar, dan jauh dari kampung. Melihat kondisi memprihatinkan sejumlah banyak orang ini, Tuhan Yesus bergerak, menyampaikan kepedulian dan belas kasih-Nya pada umat yang membutuhkannya. Peristiwa yang kedua terjadi pada malam harinya, ketika para murid sedang berlayar menyeberang danau menuju Kapernaum. Tiba-tiba dari depan angin kencang dan laut bergelora menerjang perahu mereka, sehingga perahu terombang-ambing dan para murid panik serta ketakutan. Bahkan ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air mendekati, mereka pun masih memperlihatkan ketakutannya. Di tengah krisis keselamatan yang menimpa para murid saat itu, Tuhan Yesus bersabda dalam Yohanes 6 ayat 20, "Aku ini, jangan takut." Aku ini atau inilah aku berasal dari kata Yunani ego eimi. Tuhan Yesus memilih kata ego eimi sebagai sapaan khusus untuk menenangkan mereka. Secara harafiah, kata ini berarti aku ada atau hadir terus-menerus tanpa henti dan tidak dibatasi oleh waktu. Pernyataan ini adalah pernyataan serupa yang digunakan Allah dalam Perjanjian Lama untuk memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel waktu itu. Aku adalah aku, dalam Keluaran 3 ayat 14. Akulah Tuhan, dalam Yesaya 43 ayat 11, dan beberapa pernyataan Allah lain kepada umatnya dalam Perjanjian Lama yang menegaskan kehadirannya sebagai pihak yang terus menopang kehidupan manusia. Ego eimi yang Tuhan Yesus ucapkan mengingatkan para murid tentang keberadaan Tuhan Yesus sebagai Allah yang nyata hadir di depan mereka. Ia bersedia menguatkan para murid menghadapi badai yang kala itu terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dua kisah ini setidaknya menjadi gambaran bagaimana sejatinya Allah senantiasa menyediakan dirinya untuk hadir dan menopang manusia, bahkan di tengah-tengah badai kehidupan sekalipun. Tuhan Yesus tidak masa bodoh dengan kesulitan umatnya. Dengan caranya yang tepat, ia hadir menolong setiap orang yang berseru kepadanya. Ego eimi, aku ada, menjadi kata yang saat ini pula menyapa kita di tengah badai yang sedang kita alami. Badai memang tidak akan pernah hilang dalam kehidupan manusia. Namun dengan iman, orang percaya boleh terus bertahan dalam kesulitan dan terus berpengharapan kepada Ia, Sang Raja kehidupan. Ego eimi, Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan orang yang mengasihinya. Tetaplah memelihara dan menumbuhkan iman di tengah badai kehidupan. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Saat hening bagi kita. Mari sambil berdiri bersama dengan gereja di segala waktu dan tempat, marilah bersama-sama kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, badai kehidupan masih menerpa kehidupan kami. Seluruh sendi-sendi kemanusiaan kami terasa nyeri. Kami sadar di tengah badai ini kami hanyalah manusia yang tak sanggup berbuat apa-apa bagi kebaikan dunia. Oleh karenanya, di tengah berbagai terpaan badai ini, kami mengarahkan hati kepadamu untuk terus menyatakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Peliharalah iman kami, sehingga dalam badai sekalipun, kami tetap teguh berpegang pada Tuhan. Ego eimi, aku ada, menjadi kata yang mengingatkan kami bahwa Tuhan senantiasa bersedia hadir di dalam setiap langkah kehidupan kami, termasuk ketika kami menghadapi badai. Ego eimi menjadi sebuah deklarasi iman kami ketika kami mengingat Engkau sebagai Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Ego eimi menjadi kata yang menguatkan kami ketika kami hendak melangsungkan kehidupan kami di masa depan. Ya Tuhan yang penuh kasih, biarlah penyertaan-Mu juga bukan saja kami rasakan, tetapi setiap umat yang berseru kepadamu merasakan hal yang serupa, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Termasuk kami berdoa pada hari ini bagi saudara-saudara kami, Bapak Wiryanto Dwi Atmojo, Ibu Sudarningsih, Bapak Nurbakti Listiantio, Ibu Sumarni, Ibu Sumiem Suwardi, Ibu Kristina Isnani, Ibu Haryati Susi Sukawati, Bapak Edi Wahyudi, Bapak Gangsar Nurwitono, Bapak Rusmanto, Ibu Sumaryati, Ibu Sri Endang Supriyanti, Bapak Nono Medi Haryoto, Bapak Daniel Kristianto, Bapak Lukas Budi Santoso, Ibu Sutarni, Ibu Indah Pujiastuti, Ibu Wahyu Sulistiorini, dan saudara-saudara kami yang lain yang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam pemulihan kondisi fisiknya. Termasuk bagi mereka yang saat ini masih terpapar virus corona, Tuhan yang menguatkan mereka dan memulihkan mereka dalam perjuangan akan memperoleh kesembuhannya. Kau berkati mereka dalam setiap hal yang diupayakannya lewat pengobatan, lewat cinta kasih orang-orang yang terus mendukung mereka, dan juga ajarkanlah mereka untuk terus mengingat Tuhan di balik setiap hal yang mereka alami. Kami pun teringat akan saudara-saudara kami yang menginjak usia lanjut. Kami berdoa untuk Bapak Odiatmo Haryo Prabowo, Ibu Titi Widiati Kadiono, Ibu Kristati Krisnanto, Ibu Buminsa Simamora, dan seluruh sesepuh kami yang lain. Tuhan berikan kekuatan di dalam masa sulit ini, sehingga mereka tetap memelihara imannya, sehingga mereka semua tetap berjalan bersama-sama dengan Kristus di masa tuanya. Kami pun mengingat saudara-saudara kami yang lain yang saat ini sedang bergumul akan berbagai hal. Bergumul akan pencarian pekerjaan, mengupayakan keturunan, mencoba untuk merancangkan pernikahan, dan berbagai pergumulan yang lain yang saat ini saudara-saudara kami hadapi. Tuhan hadir dalam setiap hal yang mereka rindukan. Berikanlah mereka kekuatan dalam menghadapi ini semua, dan biarlah rancangan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kami pun mengingat ya Tuhan, bangsa dan negara kami di tengah kondisi pandemi ini, sungguh Tuhan berbagai kebijakan terasa sangat dilematis. Oleh karenanya ya Tuhan, berikanlah hikmat bagi para pemimpin kami, sehingga mampu mengambil kebijakan dengan tepat. Ajarkanlah kami juga sebagai masyarakat untuk ikut serta mendukung segala kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah, sehingga badai COVID ini dapat berlalu dari negara kami.
Kami pun berdoa bagi gereja kami yang terus berupaya menyelenggarakan tugas panggilannya di tengah dunia di masa-masa yang sulit ini. Engkau berkati pelayanan-pelayanan yang terus diupayakan oleh gereja kami secara virtual. Engkau berkati proses pelunasan Sudirman 52 yang terus kami upayakan. Engkau berkati segala rancangan-rancangan kami di masa depan. Biarlah pandemi ini tidak menyurutkan langkah kami untuk terus menyatukan diri dan mengerjakan tugas panggilan Tuhan di dalam gereja kami. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh pergumulan kami, mimpi kami, rancangan-rancangan kami ke depan dan saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah bersama kita saksikan persembahan pujian berikut ini. Dalam kudus
Terima kasih atas persembahan pujiannya. Marilah kita mengucap syukur seperti yang tertulis dalam Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Marilah kita bersyukur atas segala berkat-Nya dengan menghaturkan persembahan. Marilah kita aturkan persembahan ini di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu, ya Allah, mengucap syukur atas berkat-berkat dan cinta kasih Tuhan yang kami rasakan setiap hari. Kami pada saat ini mengumpulkan persembahan untuk rasa syukur kami. Berkati persembahan kami supaya dapat berguna untuk pelayanan Gereja Kristen Jawa Tangerang. Berkati pengelola persembahan ini, Bapa. Tuhan berikan hati yang bijak sehingga dapat mengelola dengan baik. Ampuni kami, ya Allah, bila ada cacat celah dalam kami mengaturkan persembahan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, marilah arahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Yerusalem
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Imana-manimun, bersama Imana-manimun, semua Imana-manimun. Iman, sembah, bersyukur, doa, puji dan seni, dengar, lakukan firman, taat beribadah, bagikan kasih. Imana-manimun, bersama Imana-manimun, semua Imana-manimun. Imana-manimun, bersama Imana-manimun, semua Imana-manimun. Imun, yuk olahraga sportif, berpikir positif, makan makanan bergizi, istirahat cukup, semangat lagi. Imana-manimun, bersama